jadi staf direktur JPB dari PUPR Pusat. Beliau adalah alumni arsitektur di Jawa Timur dan sudah melanjutkan S2-nya memperoleh gelar magister teknik dan memang ahlinya tentang kelaikan fungsi bangunan gedung di Dirjen Cipta Karya. Silakan Pak, lanjut Pak Wahyu. Ya baik, terima kasih Pak Gracier untuk sedikit perkenalannya tadi. Tapi saya luruskan, saya bukan dari Salatiga Pak, dari Surabaya. Ya, kemudian saya mohon izin untuk subscribe. Ini karena tadi saya tidak tahu waktu saya sampai jam berapa Pak Gatot. Jadi maaf, waktunya biasanya kita memberi waktu 1,5 jam. Jadi artinya terserah Bapak mau 30 menit menyampaikan tanya jawab 1 jam atau sebaliknya 1,5 jam dipenuhi, atau juga kalau mau memang 1 jam karena tadi maka ada keterlambatan, silakan, pokoknya maksimum 1,5 jam Pak ya. Kayak gitu Ya, Pak. terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Gatot. Saya mohon izin untuk share screen dulu ya Pak. Oke, benar. Apa sudah bisa dilihat? Belum. Enggak. Belum bisa Pak. Teman-teman antusias menunggu Pak Wahyu gimana tuh ya bicara aktivitas. Silakan Mas, apa? Baik, terima kasih Pak Gatot, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan. Ada kesempatan kedua pada hari ini saya diberikan pesan dari pimpinan Ya, jangan lagi. untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai sebuah tema yaitu tim penilai teknis dan pemilik bangunan umum sesuai PP nomor 6 jadi unik aja periksa berdasarkan ini. Saya akan awali apa yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian dan beberapa contoh dari ilustrasi mengingatkan kepada kita semua bagaimana kondisi negara kita berada di pertemuan 3 lempeng tektonik aktif dunia, ada Indo, Australia, Pasifik, dan juga Eurasia. Lempeng tektonik ini sampai dengan saat ini masih terus bergerak mencari keseimbangan. Sehingga kalau kita merasakan sebagian besar wilayah Indonesia itu memiliki konsekuensi yang sangat rawan terhadap bencana, khususnya gempa bumi. Nah, selain itu juga kita perlu menyadari bahwa negara kita selain berada di pertemuan 3 lempeng tektonik aktif dunia, jadi musisi kita juga berada di jalur cincin api atau minta didaftarkan sebagai anggota menurut cabang dan anak domisili dan kerja di erupsi, dan itu pun juga membahayakan, memiliki resiko kepada kita semua. Nah, oleh karena itu dengan kondisi yang ada tentu kita harus secara arif dan bijaksana menyikapinya. Bagaimana cara kita untuk menyikapi adalah tentu saja kita semua di sini berkecimpung di konstruksi, maka bangunan gedung kita harus responsif terhadap ancaman bencana. yang muda dia kan kadis Perki Donald. Saya mencoba untuk membandingkan kondisi bangunan gedung yang ada di Indonesia. Ini ada contoh di Jepang, begitu ketika terjadi gempa di tahun 2006. Jangan lupa punya itu anaknya panggil dia supaya dia ada pengalaman. Iya, supaya dia mengerti di bidang teknik tuh. Penting dia sudah penghasilan sedikit tuh.
Kita bisa lihat dari potongan video pendek ini ada dua bangunan gedung, satu jalan jembatan. Nah, satu market tinggal di rumah tuh statement supaya ada penghasilan ya. Jadi itu mana panggil begitu supaya ada keterangan supermarket iya, jadi dia udah pengalaman kasih kerja karena kalau mau hitung itu jago dia begitu dia ada hitung tuh Bang Sulut iya oh dia kita kan boleh tanda tangan ASN iya dia juga karena dia kan bangunannya yang tetap kokoh, andal, tidak mengalami kerusakan, apalagi runtuh. Kalau di Indonesia itu bangunannya itu furniturnya yang gagah. Kami melihat di beberapa daerah, terutama pada contoh bangunan rumah tinggal masyarakat ini yang sangat rawan ketika terjadi gempa bumi ya. Contohnya di gambar yang sebelah kiri atas itu rumah, tapi ternyata tidak ada kolom praktisnya. Nah, ini masih bersyukur bangunannya tidak roboh, tapi kita melihat efek dampaknya itu luar biasa. Jangan sampai masyarakat kita, kalau kita melihat populasi bangunan gedung ada itu sebagian besar adalah bangunan fungsi hunian, yaitu rumah tinggal. Ketika terjadi bencana gempa bumi, maka yang paling banyak menjadi korban adalah masyarakat, para penghuni rumah tinggal ini. Kemudian kita juga melihat di sebagian wilayah, di contohnya di Nabire, saya yang di daerah lain juga misalnya, yaitu penggunaan agregat atau bulat ini campuran beton. Padahal kita tahu bahwa bentuk agregat seperti ini tidak memenuhi standar dan tidak mengikat dengan sempurna karena kita menulis di YouTube. Tapi ini kenyataannya juga masih digunakan di sebagian daerah. Selanjutnya gambar kanan atas dan bawah ini kita menemukan di daerah Jawa Tengah. Pada saat bencana gempa waktu itu kita lihat kerusakan bangunan. Walaupun kita melihat ini betonnya tidak rusak, tidak hancur, tapi ternyata dukungan atau ikatan kolom baloknya hampir lepas Bapak Ibu, dan ini baru kita temukan. Sehingga namanya bangunan gedung yang tahan gempa itu tidak selalu kita lihat dari pemenuhan mutu beton ya, atau material bangunan yang kita gunakan, tapi juga kalau diperhatikan bagaimana ikatan antara elemen struktur itu dibuat. Seharusnya kalau ada pertemuan antara kolom dan balok seperti ini, maka setidaknya itu dilebihkan spek lebih dari katakanlah 40D atau kalau ini contohnya ada 60 cm ya, sehingga ketika terjadi gempa strukturnya tidak lepas karena cuma saja tulangan ini untuk bengkokkan mesti kesalahan sembuhan di situ di pertemuan balok dan kolom di join itu ya, jadi itu tulangan mesti 60 cm biasanya 60 cm biasanya kan cuma bengkok kecil kait kecil ini mesti biasanya adalah tata ayam. Jadi orang sebagai tim SLR mesti tahu kira ini. Masalahnya kan kalau sudah ada itu bangunan dia digambar. kalau di lapangan Bahaya itu.
sehingga seharusnya ini juga menjadi Coba pakai tona tadi itu yang harga sermin. Iya. Nah, tahu ya. Punya digambar, kalau dia sudah ada itu, orang lihat udah digambar. berkecimpung di dunia konstruksi. Orang kan percaya yang tenaga ahli dapat gambar. Yang tanda tangan gambar siapa? Sebenarnya Bapak Kalau ada Ibu, kami sudah menemukan di lapangan kesalahan dari pemilik. contoh Iya, pertama kan lihat dulu gambar, baru lihat hitungan. Ini kan mesti masuk di analisa. saya tidak tahu bisa terlihat atau tidak. Jadi jika kita perhatikan jumlah besi tulangan itu cuma 3 beberapa tahun lalu cuma ada 3 besi tulangan dan jarak antara ke cincinnya itu sangat jauh. kali sudah ada itu. Padahal kita tahu Iya, cincin ini mestinya 5 cm ya, dan ketika ke kreatif kuat dia bisa dibuat lebih rapat seperti itu. Tapi inilah kondisi-kondisi yang kami masih temukan di lapangan, menjadi PR kita bersama untuk kita benahi, tentunya guna mewujud bangunan gedung kita yang berkembang. Gitu. Nah, barangkali juga ini Bapak Ibu sekalian, kita mesti lebih aware saat ini. Bangunan gedung pabrik kepentingan umum itu tidak boleh ada diskriminasi, harus dapat diakses oleh setiap pengguna bangunan gedung tanpa terkecuali. Kalau kita perhatikan di bangunan ini, sebenarnya saat ini bangunannya sudah bagus, artinya sudah lebih aksesibel bagi setiap pengguna bangunan. Itu ada kita yang bukan disabilitas, ada teman-teman kita penyandang disabilitas, usia lanjut, ibu hamil menyusui maupun anak-anak serta lansia. Itu harusnya bisa terpenuhi kebutuhannya, dapat mengakses tanpa ada bantuan dari orang lain, jadi secara mandiri. Kalau kita melihat seperti ini Bapak Ibu, ada pengguna kursi roda ingin turun dari lantai atas ke lantai dasar, tapi ternyata harus dibantu oleh pihak lain. Teman-teman kita pengguna kursi roda atau penyandang disabilitas secara umum itu menghendaki hal seperti ini. Yang mereka butuhkan adalah pemenuhan hak asasi atau kesetaraan di dalam penggunaan bangunan atau ruang itu. Sehingga bangunan gedung publik tidak hanya tadi kalau saya sampaikan gambar-gambar tadi berkaitan dengan pemenuhan standar keselamatan bangunan gedung. Nah, ada 4 standar keandalan, yaitu keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung. Persoalan akses ini adalah persoalan kemudahan bangunan gedung. Setiap pengguna harus dapat mengakses bangunan secara mandiri tanpa ada diskriminasi. Kemudian juga bangunan itu dilengkapi dengan sarana prasarana pemanfaatan bangunan gedung. Nah, mudah-mudahan bangunan gedung kita ke depan itu sudah tidak ada lagi yang diskriminatif kepada kelompok rentan tertentu termasuk penyandang disabilitas ini. Kemudian Bapak Ibu, ini masih di gedung yang sama. Kita bisa lihat bagaimana kursi roda itu bahkan tidak bisa masuk dengan leluasa, ya, karena lebar versi bukaan pintunya ini sangat sempit. Nah, apalagi bangunan gedung ini sebagai publik dan toiletnya adalah bisa diakses oleh setiap orang. Kita tidak bisa menyampaikan bahwa Bapak Ibu mohon maaf kalau nanti mau ke toilet, mau pis, kalau sudah di rumah saja ya, karena pintunya tidak bisa dilewati oleh kursi roda. Tentu hal ini sangatlah bertentangan. Dan ada pejabat publik yang menyampaikan bahwa ketika fasilitas publik itu dibangun tapi tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan, itu adalah salah satu bentuk dari korupsi. Sama saja seperti kita menyediakan fasilitas tetapi berlebihan, itu juga tidak baik. Jadi kita harus memenuhi standar bangunan gedung itu secara efektif dan efisien, tidak berlebihan, tapi juga di bawah spesifikasi atau standar yang ditentukan. Kemudian juga ada belah kiri bawah ini Bapak Ibu. Kelihatannya kalau sekilas diperhatikan ini sudah memenuhi standar.
ada uriner tetapi juga sudah dilengkapi dengan pegangan rapat atau handrail, ternyata tidak cukup dengan itu, masih ditambah dengan ada bonusnya nih, jebakan Batman, ada lubang pertahanan. Hati-hati. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung itu ada pasal pidana yang saat ini masih hidup, tidak dicabut dengan adanya Undang-Undang 6 Tahun 2023. Apa pasal itu? Mengatakan bahwa setiap pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan di dalam undang-undang ini mengakibatkan seseorang meninggal dunia dapat dikenakan ancaman kurungan pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 20% dari nilai bangunan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu tidak hanya niatnya yang baik, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang benar, sehingga jangan sampai merugikan diri orang lain maupun diri kita sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu juga terutama banyak saya lihat di bangunan-bangunan existing dan sudah cukup lama berdiri, dan barangkali ketika bangunan itu dibangun aturan gedungnya Undang-Undang 28 2002 itu belum lahir. Oleh karena itu kita mencoba secara bertahap untuk membenahi kondisi penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia ini, terutama untuk bangunan gedung baru pasca terbitnya aturan bangunan gedung atau building code kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum di dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Saat ini walaupun undang-undangnya sudah mengalami revisi dengan terbitnya Undang-Undang 6 Tahun 2023, maka lebih dari 50% substansi dari undang-undang tersebut tetapi tidak dicabut, sehingga Undang-Undang 28 2002 masih sah legal menjadi payung hukum penyelenggaraan bangunan gedung secara nasional. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ini yang terbaru tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ini juga kita perhatikan sebagai landasan di dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Selanjutnya ada PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Bapak Ibu sekalian, PP 16 Tahun 2021 inilah yang menjadi payung hukum operasional dan sebagai NSPK yang dipedomani oleh seluruh warga negara kita yang ada di Indonesia ini ketika melakukan penyelenggaraan bangunan gedung. Kalau kita melihat dari substansinya itu sudah sangat lengkap, jumlah halamannya lebih dari 1.500 halaman, itu berisi batang tubuh dan juga lampiran-lampiran. Kenapa undang-undang kemudian mengamanahkan PP 16 2021 ini itu begitu tebal? Karena salah satunya sebagian besar peraturan Menteri PUPR terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung itu sudah diangkat menjadi substansi PP. Sehingga kalau dulu kita pahami bahwa peraturan Menteri itu tidak bisa memberikan sanksi administratif atau pidana. Kalau ada peraturan Menteri memberikan sanksi, maka sifatnya hanya merujuk merefer dari aturan yang lebih tinggi seperti undang-undang ataupun PP. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu pada hari ini itu banyak sekali saya ambil dari ketentuan PP 16 Tahun 2021. Selanjutnya ada PP Nomor 5 Tahun 2021. Maaf, ini typo, yang penting harusnya PP 5 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.
PP 5 2021 saat ini Tadi sedang kok ada gambar mengalami proses revisi dan ini belum selesai. Terakhir kemarin saya dan Pak Direktur rapat di Sekretariat Kabinet untuk membahas bagaimana substansi dari revisi PP 5 2021 ini. Ada beberapa isu, tapi ini belum fix. Saya cuma ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Salah satunya kalau kita pahami ada prasyarat dasar untuk perizinan berusaha itu ada 3 hal, yaitu KKPR, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan keuangan yang menjadi kewenangan Kementerian ATR BPN. Kemudian yang kedua ada persetujuan lingkungan, ini yang dibina oleh teman-teman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan terakhir persetujuan bangunan gedung dan sertifikat fungsi. Sehingga kalau ada pelaku usaha ingin berinvestasi di wilayah Indonesia dan membutuhkan infrastruktur berupa bangunan, jadi tidak semua kegiatan usaha itu disyaratkan BDP dan SLM. Kalau misalkan pelaku usaha berusaha tapi dia hanya menyewa bangunan gedung, tentu tidak perlu ada PBB dan SLM. Tapi ketika mereka membutuhkan infrastruktur berupa bangunan gedung, maka harus dipenuhi lebih dulu ada PBB dan SLM. Nah, perkembangannya kemudian yang kami ikuti bahwa kalau di dalam PP 5 dan 2021 disyaratkan ada 3 jenis persyaratan dasar, maka yang terbaru itu diusulkan agar persetujuan lingkungan tidak termasuk ke dalam syarat untuk penerbitan PBJ. Sekarang kalau diminutkan menjadi dengan baru kan? Sehingga proses untuk persetujuan lingkungan dan PBJ itu bisa dilaksanakan secara paralel sehingga tidak hambat proses di dalam penerbitan izin bersama. Jadi mesti PBG, SLM. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan mengenai sebuah proses penyelenggaraan bangunan gedung ya. Kalau bicara penyelenggaraan bangunan gedung itu adalah proses ketika bangunan gedung itu tidak ada sampai dengan nanti bangunan menjadi tidak ada lagi. Artinya dari nol kembali menjadi nol. Gitu. Inilah yang dilalui oleh bangunan gedung. Di awal sebelum ada kegiatan perencanaan teknis, maka sebagai syarat PBB diperlukan ada KNK ataupun saat ini dalam nomenklatur terbaru KPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, sehingga kita perlu memastikan bahwa gedung yang nanti akan dibangun itu sudah comply terhadap ketentuan tata ruang. Dari sisi peruntukan lahan atau land use, kemudian intensitas, ada koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, garis padan bangunan, koefisien lapak basement, dan sebagainya itu sudah semua. Selanjutnya juga kita perlu memperhatikan bagaimana perizinan lingkungan itu diterbitkan. Yang kita butuhkan dalam proses PBB adalah infrastruktur apa yang perlu disediakan ketika akan membangun bangunan gedung. Contoh rumah sakit. Bangunan rumah sakit itu sangat penting kita mengetahui bagaimana bangunan akan dikelola, dimanfaatkan, dioperasikan, sehingga ketika gedung itu rumah sakit tadi digunakan harus memiliki instalasi pengolahan air limbah, karena limbahnya ada limbah medis, tidak bisa sembarangan dibuang. Contoh juga ada jarum suntik yang itu harus dimusnahkan agar tidak disalahgunakan kembali, ada insinerator atau juga ada IPLT dan instalasi pengolahan lumpur, tinja dan sebagainya. Itu yang tentunya harus kita perhatikan dalam proses menerbitkan persetujuan bangunan gedung. Nah, ketika dua syarat tadi sudah dipenuhi, maka proses perencanaan teknis itu dilaksanakan. Selesai kegiatan perencanaan teknis,
maka tidak langsung gedungnya dibangun, tapi dimohonkan dulu persetujuan bangunan gedung kepada pemerintah daerah kabupaten kota. Secara umum begitu, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus, maka PBG, SLF, kemudian ada tim profesi ahli nasional yang saat ini di Kementerian PUPR itu kita menggunakan KKBG, Komite Keandalan Gedung, seperti sekretariat itu menjadi ranahnya pusat. Selain dari maka untuk penyelenggaraan bangunan gedung dan proses di pemerintah kabupaten kota yang punya wilayah tentu bukan di provinsi, kecuali provinsi DKI Jakarta. Nah, selanjutnya ketika PBG sudah terbit, menjadi dasar untuk pelaksanaan konstruksi fisik. Bapak Ibu ya, ketika pelaksanaan konstruksi fisik ini ada beberapa pihak yang terlibat sesuai dengan tema apa yang akan saya sampaikan nanti. Ada juga pemilik bangunan, ya, kalau PPT itu membantu di dalam proses PBG bangunan hunian rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal daerah sederhana. Selain itu nanti oleh TPA untuk proses konsultasi teknisnya. Nah, ketika nanti PBG terbit, konstruksi dilaksanakan, maka ada keterlibatan dari pemilik. Nah, kenapa ada pemilik? Kenapa ada PPT dan sebagainya? Itu adalah salah satu bentuk negara ini hadir kepada masyarakat. Pemerintah daerah itu sesuai juga dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara ini adalah salah satunya melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Sehingga walaupun sudah ada penyedia jasa yang katakan setiap hari berada di lapangan, ada pengawas manajemen konstruksi, maka pemerintah daerah itu menugaskan pemilik sebagai salah satu bentuk pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung. Nah, untuk pemilik sendiri itu memiliki tugas pada saat konstruksi, yaitu melakukan inspeksi di lapangan. Para pemilik akan datang ke lokasi setidaknya pada 3 atau 4 tahap. Yang pertama pada saat pembangunan struktur bawah atau fondasi, kemudian lanjut kepada tahapan struktur atas arsitektur MEP, dan terakhir pada saat testing commissioning. Kalau gedungnya punya basement berarti minimal ditambah pada saat pembangunan basement. Nah, hasil dari penelitian kemudian nanti jangan lupa untuk bangunan gedung baru itu diperlukan adanya pernyataan kelaikan fungsi dari penyedia jasa pengawas atau FK. Kalau misalkan rumah tinggal, pemilik bisa memberikan pernyataan itu kepada pemerintah daerah. Hasil dari rekomendasi pernyataan kelaikan fungsi bangunan dan juga laporan inspeksi dari pemilik itulah menjadi dasar diterbitkannya sertifikat layak fungsi. Nah, kalau sudah terbit SLF, maka bangunan gedung itu dapat dimanfaatkan. Sama halnya seperti manusia, Pak. Gedung itu juga punya usia. Mereka punya servis sendiri juga. Maka secara berkala dalam kurun waktu tertentu perlu diperpanjang SLF-nya. Kalau dibangun rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal daerah itu umur SLF-nya 20 tahun. Sementara selain untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal daerah, SLF-nya itu berumur 5 tahun. Sehingga diperpanjang. Nah, ketika bangunan gedung itu sudah expired, sudah hampir mencapai umur layanan, kadang-kadang kita menemukan bangunan yang terutama di daerah ekuator atau istiwa itu, kenapa kok di dalam SNI kita ditentukan umur struktur 50 tahun, karena biasanya dari pengalaman empirik bangunan di ekuator itu di usia yang sudah ke 50 tahun sudah mengalami degradasi, penurunan keselamatan safety dan prestasi security. Sehingga ketika bangunan gedung sudah tidak layak fungsi, tidak dapat diperbaiki lagi, bangunan tersebut dapat dibongkar. Tapi sebelum dibongkar perlu ada RTP, yaitu rencana teknis pembongkaran yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Memang saya
bisa memahami Jadi kalau beda, itu Bapak Ibu tergantung sekalian ada sebagian yang apa itu RTP. hadis Ini adalah sebuah kota. Ini benar. nomenklatur proses yang diikuti dengan PP 36 2005 dan terakhir Oh, diatur secara lebih rinci di dalam PP 16 berapa 2021. itu? Oh, naik. Ada beberapa tidak semua bangunan gedung itu Cuma pada satu. usianya yang baru Udah berapa? 50 atau sudah mencapai berlayanan 10 justru sudah dua ya. mengalami degradasi. Perkalian 100. Ada juga bangunan-bangunan yang Hotel bisa Indisi benar. Ya, bertahan benar. tidak lengkap Hotel bersama. Indisi 2 Maka kalau punya signifikansi tertentu, memiliki nilai penting terhadap arsitektur, Jadi ilmu pengetahuan, teknologi, historis, agama dan sebagainya, bangunan tersebut bisa masuk kategori yang dilestarikan orang kira atau kita menyebutnya bangunan cagar budaya. Nah, kalau ini agak sedikit pajak perbedaan dalam menanganinya. Kalau bangunan yang tidak punya signifikansi tertentu, bangunan gedung itu dapat dibongkar. Tapi kalau untuk bangunan dari cagar budaya, maka itu justru luas harus kita Ini pertahankan 5 meter. selama mungkin. 5.000 meter. Berapa Ya, lantai? walaupun tidak ada yang abadi di dunia ini, Berapa lantai yang lebih gede? kecuali yang maha kuasa. Dia 8. Tapi Berarti kali tetap 3 kita itu. harus berupaya maksimal mungkin untuk 1.300-an, karena 1.200-an. aset. Kalau kita memandang aset tentu harus kita pelihara dan jaga Bayar dengan izin baik. berarti sokong kali. Tapi Bapak Ibu sekalian, adalah proses di dalam penyelenggaraan bangunan gedung sejak awal sampai dengan bangunan gedung nanti Tim sudah pemeriksa tidak layak fungsi. tahu nih kemudian peraturan dibongkar. ini bahwa pajak gedung ini DP ini begitu. Ada yang tahu. Sebelum saya akan masuk karena waktu saya 1,5 jam diberi kesempatan, saya akan coba untuk menerangkan beberapa hal. Ini di dalam Undang-Undang Bangunan Gedung dan juga di PP-nya itu diatur ada fungsi bangunan. Fungsi bangunan itu ada 5. Yang pertama adalah fungsi hunian, dibagi atas rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, dan rumah susun. Fungsi keagamaan itu untuk memfasilitasi kebutuhan peribadatan oleh negara kepada rakyat penduduknya di Indonesia. Kalau mau Kemudian juga ada fungsi usaha yang hanya kita tahu agama, industri, usaha, dan sebagainya. Kemudian fungsi sosial budaya dan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan keluarga umum, dan juga fungsi khusus yang tadi sudah saya spill di awal, yaitu punya kriteria tingkat kerawanan tinggi dan tingkat resiko bahaya tinggi. Nah, makanya beda tuh. kemudian juga ada klasifikasi bangunan gedung ditinjau dari 7 hal Bapak Ibu, yaitu dari sisi tingkat kompleksitas, ada bangunan gedung sederhana, bangunan gedung tidak sederhana, dan bangunan khusus. Kemudian dari sisi tingkat resiko bahaya kebakaran itu diklasifikasikan untuk bangunan gedung dengan tingkat resiko kebakaran tinggi dan maupun rendah. Ditinjau dari sisi lokasinya, ada bangunan yang berada di lokasi padat, lokasi sedang atau renggang. Dari unsur ketinggian bangunan, ini ada pengaturan yang baru dibandingkan PP sebelumnya. Kalau di dalam PP sebelumnya, tinggi bangunan hanya dibagi 3. Bangunan bertingkat rendah sedang tinggi, tapi di dalam PP 16 ditambah lagi ada bangunan gedung pencakar langit skyscraper dan juga bangunan super tinggi. Ini dibedakan dari jumlah lapis lantai bangunan gedungnya. Kemudian untuk kelas bangunan itu ada 10, dari kelas 1 sampai dengan kelas 10. Kelas 1 sampai 4 ini biasanya adalah bangunan hunian, dari yang sederhana sampai dengan apartemen ya, rumah susun, kemudian bangunan komersial, ataupun di kelas 9 dan 10 ini yang sifatnya bukanlah bangunan gedung. Ada sarana prasarana, ada reklame dan sebagainya. Kemudian dari sisi kepemilikan itu berbeda antara gedung negara dan bangunan gedung selain milik negara. Dan terakhir dari tingkat permanensi, ada bangunan permanen dan non permanen. Bangunan permanen ini kriterianya adalah bangunan yang rencana pemanfaatan gedungnya itu lebih dari 5 tahun, sementara non permanen itu apabila direncanakan untuk dipakai tidak sampai lebih dari 5 tahun.
Kalau yang PD sebelumnya itu dibagi 3, permanen, semi permanen, dan non permanen. Tetapi di PP terbaru ini hanya membagi 2, yaitu BG permanen dan permanen. Nah, kadang-kadang juga dari sisi permanensi masih ada dispute ya. Contoh, ada yang memakai bangunan dari kayu itu adalah bangunan non permanen, dan bangunan dari baja itu pasti bangunan permanen. Ya, sejelas tidak ada yang salah kalau kita melihatnya dari material pembentuk bangunan gedungnya. Tapi kalau kita melihat dari rencana pemanfaatannya, karena di dalam aturan yang dimaksud dengan permanensi itu ditinjau dari rencana pemanfaatan bangunan gedungnya. Sehingga ada di daerah Kalimantan yang menggunakan kayu besi rumah tinggal lebih dari 20 tahun, itu bukan lagi bangunan non permanen, tapi sudah masuk kategori bangunan permanen. Ataupun kami di Kementerian PUPR itu diminta untuk melakukan analisa kebutuhan biaya pembangunan stand pameran di luar negeri. Di Dubai waktu itu KBRI membangun ada stand pameran tapi dari konstruksi baja, namun penggunaannya hanya sebagai stand pameran selama 6 bulan, sehingga konstruksinya baja itu masuk kategori bangunan non permanen ya. Nah, saya lebih masuk ke dalam proses untuk PBG, persetujuan bangunan gedung. Secara umum ya, saya ingin sampaikan bahwa proses PBG itu kita sudah ditentukan di dalam PP 16 2021 bahwa PBG memiliki service level agreement 28 hari kerja, artinya tidak lebih dari itu. Dan untuk proses PBG secara umum itu terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pelengkapan dan verifikasi data. Yang berikutnya adalah tahap konsultasi, dan terakhir adalah tahap penerbitan. Di awal pelengkapan data itu yang bertingkat adalah pemohon mengupload data-data permohonan PBG termasuk kelengkapannya ke dalam sistem. Sebagai informasi, saat ini untuk proses PBG SLM pendataan bangunan rencana teknis pembongkaran yang terbitnya surat putih kepemilikan bangunan gedung itu dilaksanakan menggunakan SIMBG atau Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Barangkali sebagian dari bapak-bapak sudah ada yang pernah mendengar SIMBG. Nah, di tahap awal ini adalah tahap pelengkapan standar teknis. Apabila kemudian diperiksa oleh dinas teknis, itu adalah dinas yang membidangi bangunan gedung. Saya tidak bisa menyebut dinas DPR karena di setiap daerah itu belum tentu sama nomenklatur kelembagaannya. Ada yang dinas PUPR, ada dinas Cipta Karya, ada dinas Terbarukin, ada dinas Cipatat, Dikti, dan sebagainya. Jadi macam-macam. Kita buat generic saja. Ini adalah dinas teknis yang akan memeriksa kelengkapan dokumen tadi. Kalau sudah dinyatakan lengkap syaratnya, maka dia lanjut ke dalam tahapan berikutnya, yaitu konsultasi. Nah, konsultasi ini adalah memeriksa kesesuaian atau kebenaran dokumen apa yang sudah disampaikan dengan cara teknis arsitektur struktur dan teknik serta tata lingkungan itu akan diperiksa oleh TPA. Apakah comply terhadap NSPK bangunan itu ataukah belum? Kalau untuk selain rumah tinggal kategori sederhana, yaitu 1 lantai 72 meter dan 2 lantai 90, di luar itu pemeriksaannya dilakukan oleh TPA. Tapi kalau untuk bangunan rumah tinggal yang tadi saya sebut itu dilakukan oleh tim penilai teknis. Ya. Nah, ketika diperiksa oleh tim profesi ahli, maka ada kemungkinan dokumen itu perlu diperbaiki atau dilengkapi. Kalau misalkan perlu dilengkapi, maka pemohon harus memperbaiki dokumen. Tentu ini adalah penyedia jasa yang akan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi TPA. Tapi kalau dalam rentang waktu 26 hari itu diberikan kesempatan 5 kali konsultasi bersama dengan TPA ataupun TPT. Kalau kemudian sudah dinyatakan memenuhi standar teknis, maka TPA nanti akan
di dalam berita acara menyampaikan rekomendasi secara sesuai. Kemudian dari dinas teknis akan mengeluarkan surat pemenuhan standar teknis dan juga menghitung retribusi PBG-nya yang harus dibayarkan oleh pemohon. Ini ada waktunya 26 hari maksimal. Jadi waktu ini adalah maksimal. Kalau misalkan dilalui kurang dari 20 hari itu akan lebih baik. Kemudian untuk waktu yang dibutuhkan untuk penetapan retribusi dan standar teknis seperti dinas teknis jangka waktu 1 hari. Ketika sudah terbit, maka proses lanjut kepada dinas PTSP untuk menagihkan retribusinya dan dibayarkan oleh pemohon. Retribusi dari buku tersebut sehingga PBG dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Perizinan atau DPR PTSP. Warnanya sudah disediakan. Sederhana, untuk proses PBG itu ada 3 tahap pada intinya, yaitu kelengkapan data konsultasi dan karena hari ini saya dimintakan untuk berbagi informasi dengan Bapak Ibu mengenai TPP, maka ini contoh untuk proses penerbitan PBG yang dihandle oleh tim penilai teknis. Tim penilai teknis itu sekali lagi tadi sempat saya singgung bahwa tugasnya memeriksa kesesuaian dokumen untuk rumah tinggal dengan kategori luas bangunan 90 meter untuk 1 lantai dan 90 untuk 2 lantai dan 72 meter persegi untuk 1 lantai. Selebihnya dilakukan oleh TPA. Yang membedakan apa? Bisnis prosesnya itu hanyalah waktu penerbitan. Karena rumah tinggal sederhana itu secara kompleksitas bangunannya dia lebih rendah, maka waktu yang dibutuhkan untuk konsultasi pun dibatasi maksimal hanya 12 hari kerja dan ditambah 1 hari untuk penetapan retribusi dan mengeluarkan pemenuhan standar teknis. Selanjutnya sama seperti yang tadi sudah sempat saya jelaskan, proses penerbitan PBG dilaksanakan waktu maksimal 1 hari. Inilah yang di dalam PP 16 itu coba kita jaga supaya penerbitan PBG ini dilaksanakan bisa sesuai dengan servis atau agreement yang sudah ditentukan. Kaitannya dengan penerbitan PBG, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kemudahan yang diberikan bagi pemohon. Yang pertama adalah untuk dokumen PBG bangunan sampai dengan ketinggian 2 lantai tidak wajib melampirkan penyelidikan tanah, kecuali untuk lokasi tertentu yang misalkan di tanah lunak, di sawah, ataupun di daerah itu tetap melakukan penyelidikan tanah. Tetapi secara umum apabila tidak ada kondisi tertentu, maka bangunan sampai dengan 2 lantai tidak kita wajibkan untuk melampirkan penyelidikan tanah. Kemudian yang kedua adalah terkait lisensi arsitek. Kami mendapatkan informasi juga dari teman-teman IAI bahwa tidak semua provinsi sudah menyelenggarakan lisensi arsitek. Oleh karena itu, menyikapi hal tersebut dan menjaga agar PBG SLR itu terus berjalan, tidak terhambat, maka ada diskresi yang diambil oleh pimpinan bahwa untuk daerah, provinsi, kabupaten, kota yang belum diselenggarakan lisensi arsitek, maka dapat menggunakan arsitek ber-STRA. Selanjutnya mengenai desain. Untuk bisa mendapatkan gambar itu tidak selalu kita harus menggunakan jasa profesional atau perencana, arsitek dan sebagainya. Tetapi ada dibuka ruang agar desain prototip dapat digunakan.
Saat ini di dalam CBG itu juga sudah memasukkan 3 desain prototip rumah tinggal 3365472 dan juga untuk SPBU 3 km atau Delta Shop. Itu silahkan menggunakan desain prototip yang sudah tersedia di dalam CBG. Kalau kita menggunakan desain prototip, maka untuk proses penerbitan PBG itu seharusnya waktunya bisa dipangkas karena tidak ada lagi proses konsultasi bersama PPA dan PPP. Kemudian, ini pun juga ruang yang diberikan di dalam peraturan untuk pemerintah dan masyarakat agar dapat mengusulkan desain prototip kepada Menteri PUPR untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam CBG dan digunakan dalam permohonan persetujuan. Jadi siapapun silakan untuk mengusulkan desain prototip, misalkan saja pelaku pembangunan developer itu mengusulkan agar daripada kita setiap lokasi kita buat pada harga desain yang sama, silahkan gunakan desain prototip. Dan desain prototip ini bisa dilakukan penyesuaian, tidak harus sama persis dengan yang ada di dalam CBG. Silahkan itu dapat dilakukan penyesuaian sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan pokok bangunan tahan gempa. Nah, seperti apa itu? Di dalam ketentuan sudah ada. Bagaimana kriteria persyaratan pokok bangunan tahan gempa? Sebagai contoh, untuk dinding itu kita mengatur bahwa luas dinding maksimal 9 meter persegi, sehingga kalau ada kolom dan juga kolom itu membentuk bingkai antara antar kolomnya itu maksimal 3 meter. Dan ada slope ke balok atau badan baloknya itu juga maksimal 3 meter sehingga membentuk bingkai dan dinding luasan maksimalnya adalah 9 meter. Selanjutnya juga seperti tadi ada contoh gambar yang saya sudah sampaikan bahwa prinsip di dalam ikatan elemen struktur itu juga harus baik dan benar tadi. Tidak hanya sekedar menempel tapi juga betul-betul mengait. Ya, ada kelebihan kita spek selebihnya itu adalah 40 diameter dari besi yang kita gunakan itu. Kemudian juga cara pengerjaan ini penting, jangan sampai dari sisi material sudah memenuhi standar tapi kemudian cara pengerjaannya tidak benar. Ini banyak sekali terjadi di lapangan, terutama untuk bangunan rumah tinggal. Misalkan tukang itu ketika ngecor kolom dia langsung dituang semua adonan betonnya itu sampai ketinggian maksimal kolom, padahal harusnya dilakukan bertahapnya. Misalkan 1 meter dulu, kemudian dikasih vibrator atau ditusuk dengan besi sehingga dia untuk betonnya nanti tidak meropos ketika logistiknya itu dibuka. Nah, inilah yang diberikan kemudahan dari pemerintah untuk proses PBG. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan bangunan itu. Yang pertama adalah TPA atau tim profesi ahli, yaitu tim yang terdiri dari profesi ahli, ada akademisi, profesi maupun juga praktisi, yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten kota dari basis data PPK dalam CBG. Tugas utamanya adalah memberikan pertimbangan teknis di dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Walaupun sebenarnya TPA itu tugasnya tidak sebatas hanya pada saat proses PBG. Ya bisa saja ketika Pemda membutuhkan advice mengenai bagaimana penyelesaian permasalahan bangunan di wilayah tersebut, maka mereka bisa minta pertimbangan dari tim profesi ahli. Yang kedua ada tim penilai teknis. Nah, ini adalah tim yang dibentuk oleh Pemda kabupaten kota yang terdiri atas instansi teknis penyelenggara bangunan itu untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis rumah tinggal serta pemeriksaan dokumen permohonan SRF perpanjangan. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi TPT itu berbeda dari TPA dari sisi objek bangunan gedung yang ditangani. Dan juga TPT ini terlibat dalam proses pemeriksaan dokumen SRF perpanjangan. Selanjutnya ada penilai.
Nah, penyidik ini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemda untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan itu. Penyidik tidak hanya sebatas pada saat proses konstruksi, tetapi juga pada tahap pemanfaatan dan juga pembongkaran itu bisa ditugaskan penyidik untuk mengecek prosesnya sudah dilaksanakan betul sesuai dengan SOP dan SPK seperti apa. Nah, penyidik ini lebih kepada kalau di dalam PP 16A-nya pemeriksaan teknis administratif apa itu. Penyidik tidak mengambil alih tanggung jawab profesional penyedia jasa. Nah, dia hanya mencontohkan apa yang disetujui Pemda di dalam PBG dalam proses konstruksi ya, dengan bagaimana kondisi di lapangan. Kita periksa ini kita yang Oh, kok kasih. Nah, kemudian ada sekretariat, yaitu tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola berdasar PPA dan BPD. Ini adalah supporting proses PBG dan juga Oh iya. kita menerima pengkaji. Bapak Ibu sekalian, ini cukup banyak. Kalau Dibentuk oleh kita melihat bagaimana perbedaan antara PPA sesudah keluar PBG maupun juga Kelima itu bangunan sudah dikontrol. saya Kita nama PBG aja ya. Kelima ini tuh bangunan sudah di. Kalau bangunan baru cuma PBG. Kalau bangunan sudah di. Oh iya, kita iya. tidak offside, Karena tanggung jawab masing-masing itu sudah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang di minut begitu kalau sudah jadi. Nah, ini tadi yang Dari sudah permen saya jelaskan Iya, mengenai isi permen. Jadi PBG, kalau sudah bagaimana jadi, tugasnya, ada misalnya kemudian keanggotaannya. Kalau bangunan sudah jadi. TPP itu bisa diambil dari pejabat struktural atau pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahan, atau juga bisa saja sebagai fungsional dari OPD lain tapi terkait dengan bangunan itu. Kemudian kompetensi dari TPP ini adalah ASN dari OPD yang membidangi keselamatan kesehatan kerja, peraturan Dengan dosen. tertibat umum. Iya. Nah, tugas TPT Itu yaitu TPT. memeriksa secara teknis Itu dan penilaian. Kalau tim teknis ya ASN itu SL. memeriksa dokumen rencana teknis pembongkaran bangunan rumah tinggal dan memeriksa dokumen permohonan SLM perpanjangan. Untuk tata kerja TPP-nya, maka kita lihat di sini sebelum TPP bangunan itu diperiksa juga secara teknis yang Malah berlaku. seperti Jadi kalau ini. Coba baca-baca tuh. kebenaran dokumen itu diperiksa oleh TPP, tapi hanya objeknya adalah bangunan rumah tinggal. Ini minus rumah susun ya, kalau rumah susun itu Ya, sebentar sudah sekali, sebentar. TPA karena masuk kategori bangunan Dia itu kalau tidak tiga sederhana. kali mendaftar di usaha Selanjutnya, masuk. TPP juga melayani konsultasi rumah tinggal. Itu tadi dalam rangka proses PBG dan hasil konsultasi yang sudah memenuhi standar diikuti dengan pembangunan standar. Dan pembangunan standar teknis ditindaklanjuti dengan proses retribusi dan PBG paling lambat 2 hari. Kalau menekannya di awal masalah belum kali. Selanjutnya, Kalau Kris loh, kalau Kris. penyidik Apa yang mau bangunan jadi tadi di rumah itu? juga ada definisinya, Nggak perlu beberapa ini, orang-orang baru yang baku-baku dikompetensi tata, Pak. ditugas oleh pemerintah pusat atau Pemda Saya lihat sesuai kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan itu. dia tahu. Inspeksi ini nanti tidak hanya dilakukan pada saat tahap konstruksi, tetapi juga pada tahapan pemanfaatan atau pembongkaran gedung. Bitung, Minahasa. Nah, bagaimana unsur keanggotaan dari penyidik yaitu terlihat kenapa berbeda statusnya adalah sebagai aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara berarti dari unsur PNS dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau misalnya jumlah ASN yang tidak mencukupi, maka pendidik itu bisa diambil dari pegawai honorer yang diangkat. Tetapi itu juga nanti kita lihat dengan perkembangan regulasi yang terbaru, karena yang saya dengar di dalam undang-undang ASN itu
Mars depan udah dilarang mulai lagi tuh merekrut untuk oleh 2024. nanti menjadi fasilitas Kalau keuangan. belum ada channel, Kemudian tugas pemilik adalah melakukan pemeriksaan secara administratif ya Bapak Ibu. Tolong dibedakan dengan tugasnya pengawas atau manajemen Tertarik mau konstruksi. mencari gelar, mencari ilmu. Pemilik ini tapi adalah masuk S2 bentuk pengawasan dari Pemda. Gimana itu? Tidak mengambil alih tanggung jawabnya profesional. karena masih Karena dia karena akan bisa sama-sama tuh Baru 20 tahun, 23. melihat proses kalau di dalam konstruksi apakah sudah benar atau belum. karena kita suka Ya. dari dosen. Tentu saja ini menjadi penting ya bagi kita semua bahwa dengan adanya pandemi kita menjadi lebih confident di dalam terutama teman-teman Pemda Bapak Ibu. Ketika mereka kan tidak paham, mereka tidak ada di lapangan, mereka tidak tahu prosesnya. Apalagi ketika misalkan pemilik tidak menyampaikan jadwal pelaksanaan konstruksi kepada Pemda, tiba-tiba sudah dikeluarkan fondasi sudah tertutup, mereka tidak tahu apakah sudah sesuai belum fondasi dari sisi dimensi ketebalan, kedalaman, galian dan Fondasi dulu sebagainya. baru dia Sementara Pemda itu diminta di untuk bagian bawah. memberikan SLF yang merupakan pernyataan bahwa jalan. Punya kan? Oleh karena itu dengan adanya pemilu maka Pemda akan sangat terbantu dan lebih confident ketika menerapkan. Nah, ini tadi sudah sempat dijelaskan bahwa tugasnya itu tidak hanya di saat konstruksi fisik, tapi juga di pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung. Selanjutnya, proses inspeksi seperti ini tadi sudah sempat saya ceritakan bahwa inspeksi dilakukan minimal kalau gedungnya itu ada basement 4 kali. Tapi kalau tidak ada basement itu minimal 3 kali. Boleh dilakukan lebih dari 3 kali sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita lihat alur prosesnya, yaitu ketika PBG sudah terbit, maka pemilik memberikan jadwal konstruksi kepada Pemda. Pemda selanjutnya menugaskan pemilik bangunan gedung untuk melakukan inspeksi di lapangan, Ini dia. yaitu pada tahap struktur bawah, pekerjaan basement, Kalau kita mau screenshot ke KP dan juga terakhir pada testing komisi. Hampir aja. Iya. Nah, ketika lapangan pemilik menemukan ketidaksesuaian terhadap itu, maka dia akan memberikan rekomendasi perbaikan bangunan gedung. Kalau selanjutnya bangunan tadi sudah diperbaiki, maka lanjut ya dalam proses konstruksi berikutnya dan sampai dengan bangunan selesai. Tapi kalau kemudian rekomendasi pemilik itu tidak diperhatikan, tidak diperbaiki, kalau ada rekomendasi perbaikan, maka pemilik bisa merekomendasikan untuk membekukan PBG. Sekali lagi Bapak Ibu, yang melakukan tindakan pembekuan itu bukanlah pemilik. Pemilik sifatnya hanya melakukan inspeksi, dia melaporkan, memberi rekomendasi, tetapi yang melakukan tindakan untuk penertiban bangunan gedung itu adalah dinas teknis. Jadi kepala dinas teknis nanti akan memberikan kalau tidak diperhatikan rekomendasinya, PBG bisa dibuka. Nah, kalau misalkan nanti sudah sampai dengan tahapan tes kom selesai, tidak ada perbaikan, maka pemilik bangunan itu harus mengunggah ke sistem informasi manajemen bangunan gedung ada beberapa produk. Yang pertama SP drawing, yang kedua surat pernyataan penyedia jasa kepada pemilik bangunan gedung. Ini pernyataannya pengawas atau MK kepada pemilik yang menyatakan bahwa bangunan gedungnya itu sudah layak fungsi dan dapat direkomendasikan SLF. Dan yang ketiga adalah hal dasarnya dari pernyataan penyedia kepada pemilik, maka pemilik membuat surat pernyataan kepada Pemda bahwa bangunan gedungnya sudah layak fungsi. Nah, oleh karena itu nanti 3 hal ini menjadi krusial di dalam proses SLF, karena setelah proses mengunggah dokumen ini dilanjutkan dengan proses SLF yang diberikan waktu paling lama itu 3 hari kerja setelah dokumen persyaratan SLF diunggah ke dalam sistem.
Maaf Pak Wahyu, yang tinggal 15 menit untuk tanya jawab. Maaf ya. Oke, 15 menit ya Pak ya. Ya, kalau ada tanya jawab ya. Ya oke. Ada lah ya, 1-2 nanti ya. Terima kasih Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Gatut. Ya, ini saya tidak akan mengulangi, kemudian nanti bisa dibaca Bapak Ibu sekalian untuk proses inspeksi bangunan gedung, detailnya seperti apa. Kemudian ini adalah proses PPSL untuk bangunan baru. Pada kalau untuk bangunan baru tidak ada permohonan SLF. Karena ketika pemohon mengajukan ke dalam sistem, maka nanti akan sampai dengan diterbitkan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Ya. Jadi saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, sistem yang digunakan untuk proses PPP dan SLF kita sebut sebagai SIGG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yang ada 5 produk layanannya yang diberikan, yaitu penerbitan PBG, penerbitan SLF, penerbitan SPKBG, surat bukti kepemilikan bangunan gedung, persetujuan RTB, rencana teknis pembongkaran, dan juga pendataan bangunan gedung. Untuk surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang Bapak Ibu nanti dibedakan antara rumah susun dan bangunan gedung. Kalau rumah susun itu sudah ada 2 produknya tersendiri yang disebut sebagai SHM Sarusun atau SKBG Sarusun. Kalau SHM ini adalah sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, itu diberikan kepada pemilik sarusun yang rusunnya itu berdiri di atas tanah hak milik atau hak guna bangunan. Sementara kalau SKBG Sarusun ini adalah sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun apabila rusun itu berdiri di atas BNN berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa. Selebihnya itu masuk ke dalam surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan SPKBG kalau kita punya rumah tinggal, lanjut itu diberikan SPKBG, tapi kalau kita punya apartemen itu diberikan dalam bentuk salah satunya apakah SHM Sarusun atau SKBG Sarusun. Ini saya spill tipis-tipis ya Bapak Ibu, walaupun aturan menterinya kita lagi proses harmonisasi di Kumham, mudah-mudahan segera akan diundangkan karena sekarang menyusun peraturan menteri itu tidak semudah yang dulu. Sekarang ini harus ada harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan persetujuan Presiden. Nah ini contoh nanti untuk surat bukti kepemilikan manfaatnya apa? Kita punya legalitas atas kepemilikan bangunan gedung dan juga sebenarnya ini dapat kita jaminkan dengan cara fidusiar. Seperti itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila waktu untuk pemaparannya sudah terlampaui Pak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian saya ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, tidak tepat, perlu dikoreksi. Sekali lagi saya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan barangkali nanti ada feedback ya, kalau ada diskusi silahkan saja. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.